الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah taqarruban ilallah, biimtithalil awamirillah, melaksanakan apa yang telah dititahkan oleh Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini ada momentum yang sangat bersejarah yang perlu menjadi tarbiyah pembelajaran bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khususnya dan juga kepada para jamaah sekalian. Sekali lagi mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, kita akan menggapai kehidupan yang sa'adah fiddin hatta al-akhirah. Kebahagiaan ini akan kita temukan,
Kebahagiaan ini akan kita capai ketika kita hidup di dunia, dan terlebih waliqa'arbi ketika kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, ada beberapa tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama adalah lisanun dzakirun, orang yang senantiasa mampu menjaga lisannya. Maka hal ini dilakukan oleh jamaah haji kita, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah, saudara-saudara kita yang insya Allah hari ini sudah wukuf di Padang Arafah, di mana ada perbedaan antara Indonesia dengan Makkah, di mana pada hari ini di Makkah sudah melakukan wukuf atau sudah disebut hari Arafah, maka di Indonesia baru besok kita memasuki hari Arafah. Meskipun terjadi perbedaan, itu tidak masalah, karena di Indonesia pemerintah kita di awal bulan kemarin telah melaksanakan Ru'yatul Hilal dan dinyatakan besok baru Arafah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang dilaksanakan oleh para jamaah haji kita, bahwasanya la rafata wala fusuqa wala jidal. La rafata tidak mengatakan sesuatu kata-kata yang tidak baik, wala fusuqa, mereka atau beliau ini menjadi duyufur Rahman, menjadi tamu Allah, tidak melakukan kefasikan. La jidala, dan tidak saling adu argumen, tidak berbantah-bantahan. Kalau itu mampu kita terapkan di lingkungan kita, kita tidak usah berdebat di antara jamaah kita, kita tidak usah mengunggulkan kepandaian kita, kita tidak usah menunjukkan kepintaran kita. Bahwasanya ada seorang majikan tidak boleh menindas kepada pembantunya. Para pejabat tidak boleh menindas atau menjajah orang-orang yang ada di bawahnya. Jangan sampai cuma dia itu pejabat dengan memerintah orang-orang yang ada di bawahnya dengan sekenanya. Na'udzubillah min dzalik. Imamul Kabir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau berpesan, ketika Anda sebagai pejabat, sebagai pemimpin, maka hendaknya jangan semena-mena kepada bawahannya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di samping itu kita harus mampu menjaga lisan kita. Lisan kita pergunakan untuk zikron katsira, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini yang telah diberikan atau yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau lisannya selalu zikron katsira, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau ketika mendapatkan seorang putra yang lama sekali baru dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika beliau menghadapi seorang anak yang sedang lucu, yang sedang didambakan, yang sedang disayang, maka perintah Allah datang. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma balagha, ketika anak itu baru menginjak usia dewasa, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, maka di dalam mimpinya
Beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra yang dicintai itu kaum muslimin. Padahal putra itu didamba-dambakan puluhan tahun, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberikan atau dikaruniai seorang putra, maka datanglah perintah Allah untuk menyembelih. Maka ditawarkan, dipanggillah, dan ya bunayya, hai anakku, ta'al, kesinilah. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Disampaikan hal ikhwal mimpinya kepada putra tercintanya. Maka jawaban yang muncul dari anak yang soleh yang tidak diduga oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya abati if'al ma tu'mar. Kalau itu perintah Allah wahai abadku, maka laksanakan. Itu artinya apa kaum muslimin? Bahwa seorang ayah punya dampak yang sangat besar terhadap pendidikan seorang anak, punya pengaruh dan andil yang sangat besar memberikan pengaruh kepada seorang anak. Maka muncul jawaban yang sopan santun dari seorang anak. Maka jangan berharap kaum muslimin, ketika orang tua yang tidak sholat mendambakan anaknya rajin sholat, jangan harap ketika orang tuanya tidak mengaji mendambakan seorang anak bisa mengaji. Jangan harap atau mendambakan seorang anak ketika orang tuanya bertutur kata yang sangat kasar. Jangan berharap anaknya punya tata krama sopan santun dalam berbicara. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang berbahagia, ingat ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika masa kecilnya, beliau punya seorang ayah yang bernama Patih Azhar. Ketika Patih Azhar itu memerintah kepada Ibrahim kecil saat itu untuk menjual patung, menjual berhala, akan tetapi beliau tetap melaksanakan. Tetapi beliau punya cara bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya jangan sampai atau tidak sampai untuk membeli patung atau berhala itu. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, beliau tetap melaksanakan perintah orang tuanya. Dan beliau selalu hormat kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya tidak menyembah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menunggu panen yang dihasilkan. Ketika beliau berujar, wahai anakku, aku diperintah Allah menyembelihmu. Maka jawaban yang muncul, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku digolongkan termasuk golongan orang-orang yang sabar. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, bagaimana dengan diri kita menghadapi anak-anak kita di era sekarang? Mungkin anak-anak kita pernah durhaka kepada kita sebagai orang tuanya. Ketika kita panggil, anak-anak kita tidak menghiraukan panggilan kita. Mungkin kita pernah berbuat demikian kepada kedua orang tua kita. Ketika kita masih kecil, ketika kita menginjak usia dewasa, kita dipanggil oleh orang tua kita. Kita tidak menghiraukan panggilannya. Dan bahkan kaum muslimin, kita pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Tutur kata kita, sikap kita yang menyinggung orang tua kita. Bahkan orang tua kita meneteskan air mata dari pelupuk kedua matanya. Beliau menangis, tidak ingin tangisan tetesan air matanya dilihat oleh anak tercintanya. Maka beliau tidak menghadap kepada kita.
Beliau menangis meskipun hatinya kita sakiti. Beliau tidak mau berujar dan tidak mau mendoakan hal-hal yang jelek kepada kita. Dan bahkan kaum muslimin, orang tua kita sampai detik ini, sampai hari ini, ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika orang tua kita dipanggil oleh Allah, kita pernah durhaka kepada keduanya. Kita belum menyatakan permintaan maaf kepada keduanya. Dan bahkan hari ini beliau menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan kaum muslimin, ketika orang tua kita dalam keadaan sakit, orang tua kita dalam keadaan sakratul maut, kita berada di tempat perantauan yang sangat jauh, kita tidak satu rumah dengan orang tua kita, kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika akhir sakratul maut yang diderita, yang dihadapi oleh orang tua kita ketika menghadap atau diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, beliau sangat cinta dan sayang kepada kita. Kita ingat ketika kita masih kecil, kita sering digendong oleh orang tua kita. Pernahkah kita menggendong kedua orang tua kita? Dan di masa-masa tua beliau, pernahkah kita menggendong orang tua kita? Bahkan ketika kita dikabari orang tua kita dalam keadaan sakratul maut, mungkin kita masih di dalam perjalanan, tidak bisa kita bayangkan bagaimana orang tua kita ketika itu menghadapi sakratul maut. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka tarbiyah yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau taat tawakal kepada kedua orang tuanya, maka beliau juga dibalas dengan sopan hormat oleh Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد وخصه بسعادة الدعاء فيها مجاب مسموع الحاضر والباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأكثروا من الصلاة على نبيكم يؤذن لكم الله بها أجرا. وقال تعالى مخبرا لكم وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وعلى آل طاعتك أجمعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا جمعتنا جمعا مرحوما. اللهم اجعلنا يا الله زيارة مكة والمدينة بكل سنة. اللهم اجعلنا زيارة مكة والمدينة بكل سنة يا رب. اللهم اجعلنا زيارة مكة والمدينة بكل سنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.